Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunus Janise. Saya akan menjelaskan tentang akad jualah. Pengertian jualah. Jualah atau pemberi upah menurut bahasa ialah apa yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang dikerjakannya. Secara terminologis, al-juluh berarti upah atau mengupah. Ja'altu lahul julah artinya aku membuat upah untuknya. Ji'alah juga dapat dibaca ja'alah. Ibnu Faris menyatakan bahwa al-ja'alah artinya suatu pekerjaan yang ia lakukan secara syarak sebagaimana dikemukakan oleh Syahid Sabi, sebuah akad untuk mendapatkan materi atau upah yang diduga kuat dapat diperoleh. Ji'alah secara etimologis yaitu memberikan upah kepada orang yang telah melakukan pekerjaan untuknya. Misalnya, mengembalikan hewan yang tersesat, atau dalalah, mengembalikan budak yang kabur, membangun tembok, dan menjahit pakaian. Dan setiap pekerjaan yang mendapatkan upah, menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, ji'alah adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama. Rukun dan syarat jualah. Yang pertama, lafal harus mengandung arti izin kepada yang akan bekerja dan tidak ditentukan waktunya. Jika mengerjakan jualah tanpa seizin orang yang menyuruh atau punya barang, maka baginya tidak berhak memperoleh imbalan jika barang itu ditemukan. Yang kedua, orang yang menjanjikan memberikan upah. Yang ketiga, pekerjaan yang akan dilaksanakan, mencari barang yang hilang. Yang keempat, upah. Upah harus jelas, jumlah yang akan diterima kepada orang yang mencari sesuatu dengan transaksi yang telah ditentukan. Dasar hukum jualah yang pertama kepada Al-Quran, yang kedua kepada Al-Hadis. Dalam hadis diriwayatkan para sahabat pernah menerima hadiah atau upah dengan cara jualah berupa seekor kambing karena salah seorang di antara mereka berhasil mengobati orang yang dipatuk kalajengking dengan cara membaca Al-Fatihah. Ketika mereka menceritakan hal itu kepada Rasulullah karena takut hadiah tidak halal, Rasulullah pun tertawa seraya berkata, "Tahukah Anda sekalian bahwa itu adalah jambi-jambi? Terimalah hadiah itu dan beri saya sebagian." Struktur jualah. Yang pertama, pelaksanaan jualah. Teknik pelaksanaan jualah atau pemberi upah dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, secara khusus ditentukan orang yang mencari barang yang hilang. Sebuah contoh, Amin. Amin dengan sendirinya berusaha mencari barang yang hilang. Kedua, secara umum artinya orang yang dibebani pekerjaan mencari barang yang hilang, tidak ditentukan seseorang, tetapi untuk semua orang berlaku umum. Sebuah contoh, seorang akan saya beri imbalan atau hadiah sekian, atau barang siapa yang bisa menemukan STNK motor saya bernomor polisi sekian, maka akan saya berikan imbalan atau upah sekian. Selanjutnya, pengupahan dalam jualah. Dalam melaksanakan pekerjaan dan besarnya pengupahan, seseorang itu ditentukan melalui standar kompetensi yang dimilikinya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi teknik, yaitu pekerjaan yang bersifat keterampilan teknik. Contohnya pekerjaan berkaitan dengan mekanis perbengkelan, pekerjaan di proyek-proyek yang bersifat fisik, dan pekerjaan di bidang industri mekanik lainnya. Yang kedua, kompetensi sosial, yaitu pekerjaan yang bersifat hubungan kemanusiaan seperti pemasaran, hubungan kemasyarakatan, dan sebagainya. Yang ketiga, kompetensi manajerial, yaitu pekerjaan yang bersifat penataan dan pengaturan usaha seperti manajer sumber daya manusia, manajer produksi, manajer keuangan, dan sebagainya. Yang keempat, kompetensi intelektual, yaitu
tenaga di bidang perencanaan, konsultan, dosen, guru, dan sebagainya. Pembatalan jualah dalam melaksanakan pekerjaan dan besarnya pengupahan seseorang itu ditentukan melalui standar kompetensi yang dimilikinya, yaitu sebagai berikut. Pembatalan jualah dapat dilakukan oleh kedua belah pihak, orang yang kehilangan barang dengan orang yang dijanjikan jualah, atau orang yang diserang mencari barang sebelum bekerja. Jika pembatalan datang dari orang yang bekerja mencari barang, maka ia tidak mendapatkan upah sekalipun ia telah bekerja. Tetapi jika yang membatalkan dari pihak yang menjanjikan upah, maka yang bekerja berhak menuntut upah sejumlah pekerjaan yang dilakukan. Yang terakhir, hikmah jualah. Jualah merupakan pemberian penghargaan pada orang lain berupa materi, karena orang itu telah bekerja dan membantu mengembalikan sesuatu yang berharga, baik itu berupa materi barang yang hilang, atau mengembalikan kesehatan, atau membantu seseorang menghafal Al-Quran. Hikmah yang dapat dipetik dengan jualah adalah dapat memperkuat persaudaraan dan persahabatan, sikap saling menghargai, dan akhirnya tercipta sebuah komunikasi yang saling tolong-menolong dan bahu-membahu. Dengan jualah akan terbangun suatu semangat dalam melakukan sesuatu bagi pekerjaan. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada yang ditanyakan, bisa diskusi di forum WA. Terima kasih.